kita di tahun ini belum berbicara dengan BPKH tentang keuangan haji kita. Kalau mendengarkan dari beberapa pembicara dan komentar dari berbagai pihak yang kita dengarkan, sepertinya uang haji tidak ada lagi. Kalau kita memberikan yang kita istilahnya subsidi atau yang kita sebut dengan nilai manfaat yang kita berikan kepada jamaah. Oleh karena itu, hari ini kami ingin mendengarkan penjelasan dari BPKH tentang posisi keuangan kita. Secara detail, kalau dalam catatan-catatan ingatan saja, nanti masih bisa kita buka juga catatan, ada berupa komitmen pencapaian setiap tahun, itu di rencana kerja tahunan kita itu, bahwa di dalam satu tahun agenda pekerjaan rencana kerja kita itu ada target pencapaian nilai manfaat. Oleh karena itu, sebelum Pak Fadlul atas nama BPKH menyampaikan, kami perlu mengingatkan bahwa di tahun 2020 yang lalu kita punya komitmen, kalau tidak salah itu bisa kita buka nanti, komitmen untuk pencapaian nilai manfaat 8, sekian triliun, tapi hasilnya itu 9,2 triliun, itu melampaui target. Kemudian di tahun 2021 hal yang sama, 9 sekian triliun target kita, itu pencapaiannya di atas target, pokoknya 10, triliun itu pencapaiannya di atas. Kemudian di tahun 2022 juga itu di atas target. Sementara yang kita pakai nilai manfaat itu baru di tahun 2022, itu pun setengah jamaah. Kalau tidak salah persisnya catatan kita memakai nilai manfaat di tahun 2022 itu adalah 6,9 triliun. Ya katakanlah 7 kalau mau kita bulat-bulatkan saja. Kemudian kita berikan untuk virtual account per tahun itu 2 triliun, ada yang 2,2 triliun, kemudian sebagian yang kita pakai untuk operasional BPKH ada nilai manfaat dan ya virtual account. Itu yang catatan kami. Tentu di tahun 2023 juga kita sudah punya komitmen di tahun berjalan ini akan ada nilai manfaat 10, sekian triliun. Tentu perlu dijelaskan juga, biasanya kita bertanya Pak Fadlul kepada BPKH, karena selama ini yang kita pakai itu adalah tahun berjalan, nilai manfaat tahun berjalan. Jadi kalau pas saat kita membahas, kita tanya waktu itu BPKH, nilai manfaat yang sudah terkumpul berapa? Memang belum sampai target, tapi sudah mendekati kebutuhan. Kebutuhan kita selama ini selalu ada sisa yang tidak kita pakai semua untuk memberikan subsidi kepada jamaah, tapi di akhir tahun kita berikan virtual account kepada jamaah. Nah, maka kami ingin menjelaskan posisi keuangan tadi itu, baik yang 2020, 2021, 2022, kemudian posisi posisi nilai manfaat di 2023 di tahun berjalan sekarang ini, sehingga nanti kami dapat memahami kira-kira seperti apa posisi keuangan haji kita. Kalau bisa dijelaskan, mestinya secara terpisah. Secara terpisah itu supaya teman-teman tadi jangan lagi bertanya nanti, Bapak sekalian menjelaskan. Kalau uang pokoknya berapa yang kita kelola, katakanlah 25 juta dikali 5.300.000 orang, itu kelolaan pokok. Kemudian kelolaan tambahan dari nilai manfaat yang 2 tahun tidak terpakai,
Kemudian virtual account. Virtual account itu kan yang kita kirim ke jamaah itu kan angka, bukan duitnya, angkanya tetap ada di kita, itu kan kita kelola. Kemudian ada lagi uang yang lunas tunda di tahun 2020, berarti sudah 3 tahun, 2020, 2021, 2023. Kemudian ada lagi yang lunas tunda yang kita jadikan cadangan di 2022. Artinya ada kelolaan dalam rentang waktu 1 tahun. Supaya teman-teman nanti tidak lagi bertanya lagi ke pokok itu, karena Pak Kepala sudah menjelaskan itu. Kami kira itu pengantar, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan nanti di pukul 18 atau paling molor nanti 18.30. Jadi kita cukupkan dulu sampai pukul 18 ya. Pukul 18 1 jam kita alokasikan waktu, kalau dibutuhkan nanti kita tambah lagi. Kalau dibutuhkan lagi ya sholat maghrib kita sambung lagi pukul 18. Terima kasih. Pengantarnya hanya sampai di situ dulu Pak Fadlul. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Panja, Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Pimpinan Komisi 8, dan seluruh anggota Komisi 8 DPR RI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin baru kali ini kami berkesempatan untuk bisa menjelaskan secara detail kepada Komisi 8 DPR RI terkait dengan kondisi keuangan haji dan usulan serta proyeksi dari rekomendasi yang kami buat untuk keberangkatan haji tahun 2023. Mungkin izin karena saya kebetulan khawatirnya suara saya agak habis di tengah jalan, jadi saya spare Pak Acep untuk nanti membantu di pembahasan dan rekomendasi. Mungkin kami akan menjelaskan di posisi financial highlight, historical, dan proyeksi keuangan dengan asumsi 40-60%. Jika diperbolehkan ya Pak ya. Baik. Oke. Jadi next. Ini adalah yang posisi mengenai dana kelolaan BPKH dari sejak 2021 hingga 2023 Januari. Jadi kami update datanya sampai dengan 2023 Januari. Kalau dilihat dari total pengelolaan dananya, memang ada kenaikan yang dari 2021 ke 2022 itu tidak terlalu besar ya, dari 188 ke 160 hampir 160 triliun. Sementara di 2022 sampai dengan Desember 2022 itu menjadi 166 triliun. Saat ini posisi per akhir Januari adalah hampir 167 triliun rupiah. Totalnya ini terbagi antara dana kelolaan reguler, haji khusus, dan DAU. Untuk portofolio yang reguler, posisinya per Januari 2023 adalah 155,57 triliun. Untuk haji khusus, dana kelolaannya sebesar 7,52 triliun. Sementara untuk yang DAU, nilainya adalah 3,82 triliun rupiah. Kalau dilihat berdasarkan breakdown-nya, artinya rinciannya dari dana jemaahnya untuk setoran awal, setoran akhir, dan nilai manfaat virtual account itu besarannya adalah 140 triliun rupiah, di mana akumulasi nilai manfaat sampai dengan posisi terakhir adalah 15,2 triliun. Jadi kalau angkanya disebutkan 15,2 triliun, inilah angka yang dijadikan sebagai akumulasi nilai manfaat. Kalau dipecah menjadi 3 bagian, maka setoran awalnya itu adalah 131 triliun, hampir 132 triliun, setoran lunasnya 1 triliun, dan nilai manfaat untuk virtual account 7,35 triliun. Untuk portofolio khusus ya, untuk dana kelolaan jemaah haji khusus,
dari total 7,52 triliun itu terbagi menjadi 7,38 triliun adalah dana jamaah haji, kewajiban lainnya itu 143,75 miliar rupiah. Breakdown dari dana jamaah untuk haji khusus, setoran awal 6,58 triliun, setoran lunas 445,35 miliar. Sisanya adalah nilai manfaat virtual account sebesar hampir 350 miliar rupiah. Lanjut. Ini adalah nilai manfaat yang dihasilkan dari 2019 hingga 2022. Betul Bapak bahwa memang sepanjang perjalanan tahun dari 2020, 2021 hingga 2022 target hasil nilai manfaat itu melebihi Renstra, melebihi Renstra. Sebagai contoh misalnya di tahun 2021 kalau kami tidak salah itu sekitar 9 triliun, tapi yang tercapai adalah 10,5 triliun rupiah. Demikian juga di Desember 2022 itu kalau saya tidak salah 9,6 triliun tercapai 10,13 triliun. Jadi memang secara total nilai manfaat itu yang dihasilkan alhamdulillahnya melebihi target dari Renstra. Lanjut. Kalau kita lihat per posisi akhir tahun 2022, maka likuiditas wajib kita yang minimum 2 kali biaya PIH, maka kita sudah dalam posisi 2,22 kali dengan aset alokasi investasi sebesar 70,5%, penempatan sebesar hampir 30%. Ini ada sedikit pergeseran khusus untuk yang investasi di mana dari awalnya di 2021 adalah 71,26% menjadi 70,50%. Tapi untuk pendanaan juga meningkat dari 28 menjadi 29,5%. Secara rasio kecukupan dana saat ini masih baik, yaitu di besaran 102,74%. Total yield yang dihasilkan itu adalah 6,28%. Ini memang kembali lagi agak turun dibandingkan di tahun 2021 yang dimana besarannya 6,88%. Untuk cost to income ratio di 2021 itu 2,23% dan untuk di 2022 adalah 2,54%. Selanjutnya. Distribusi nilai manfaat melalui virtual account untuk seluruh jemaah baik yang reguler maupun khusus mungkin kami sampaikan di posisi terakhir ya di tahun 2022 itu untuk kumulatif besarannya adalah 8,432 miliar atau 8,4 triliun rupiah. Sementara secara tahunan itu di tahun 2022 adalah sebesar 1,7 miliar rupiah. Rata-rata saldo nilai manfaat pada virtual account jemaah haji reguler yang waiting list di posisi akhir 2022 secara rata-rata adalah 195 ribu rupiah. Sementara secara akumulatif ya adalah 1,3 juta rupiah. Jadi kalau kita bicara saldo rata-rata nilai manfaat virtual account jemaah lunas tunda di tahun sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah 4,45 juta rupiah. Lanjut. Next. Perlu kami sampaikan sepanjang dari 2018 hingga 2022 ini bahwa nilai manfaat yang dihasilkan dari dana milik total waiting list jamaah itu adalah besarannya kurang lebih seperti ini, di mana di tahun 2019 hanya 14% dari total nilai manfaat didistribusikan ke dalam bentuk nilai manfaat virtual account ke 4,6 juta jemaah waiting list, termasuk jemaah berangkat, dan dengan demikian maka di untuk tahun-tahun berikutnya
sebanyak 93% dari total nilai manfaat dialokasikan kepada hanya untuk 204.000 jemaah. Nilai manfaat untuk pemberangkatan ibadah haji di luar DAU dengan asumsi kuota 50% masih terdapat surplus sebesar nilai manfaatnya 2,09 triliun rupiah. Jika subsidi 2022 diasumsikan full kuota, maka nilai manfaatnya adalah 11 triliun dan ini tidak mencukupi untuk nilai manfaat di tahun 2022 sehingga akan menghasilkan defisit sekitar 3,37 triliun rupiah. Sementara secara historis defisit 2018 dan 2019 yang selama ini terjadi itu ditutup dari nilai manfaat akumulasi sampai dengan 2017 pada saat dana kelolaan haji masih dipegang oleh Kementerian Agama sebesar 3,4 triliun rupiah. Inilah yang dilimpahkan dari Kemenak ke BPKH dan menjadi bantalan yang digunakan hingga tahun 2021. Kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan. Jadi artinya bahwa memang di sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2019 itu selalu ditutupi oleh nilai tabungan simpanan yang dilimpahkan dari Kementerian Agama ke BPKH. Namun di 2022 otomatis karena ada ketidakberangkatan di 2020 ke 2021 sehingga terakumulasi secara besar dan juga karena berangkat hanya 50% sehingga masih ada sisa sebesar 2,09 triliun rupiah. Lanjut. Kalau secara angka Bapak bahwa inilah kurang lebih, jadi kalau kami ingin sampaikan tadi bahwa di akhir 2022 betul total dana akumulasi nilai manfaatnya itu adalah 15,271 triliun rupiah. Nanti akan disampaikan oleh Pak Acep mengenai proyeksi ke depannya 15 triliun ini akan bisa digunakan sampai di angka mohon maaf, nanti kami akan sampaikan sampai di tahun berapa dia akan sustain, tetap berada di dalam keuangan haji kita. Lanjut, ini pernah kami sampaikan pada waktu FGD di Bandung bahwa selama sejak 2012 ya dan 2010 mungkin sudah mulai ada kombinasi antara indirect cost dengan direct cost. Namun di 2007 kelihatannya memang masih full dibiayai oleh direct cost. Sementara di 2022 itu yang tersisa dari setoran awal itu atau direct cost-nya itu adalah hanya yang bisa dibiayai untuk penerbangan saja. Sisanya dari mulai akomodasi, kemudian catering dan sebagainya itu dibiayai oleh indirect cost. Nah, ini akan menjadi pertanyaan apakah ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah ini dapat disebut sebagai keuangan yang sehat ya, pembiayaan yang sehat atau tidak, nanti ini akan menjadi keputusan kita bersama. Selanjutnya, ini adalah tabel yang menjadi referensi khusus dasar bagi kami untuk melakukan sosialisasi ke beberapa media termasuk sosial media. Sebagai catatan, Bapak Ketua izin bahwa setiap data yang penting secara historis itu kami upload di sosial media kami sehingga seluruh masyarakat mengetahui angka-angka yang detail mengenai apa yang ada di dalam laporan keuangan kami. Jadi sebagai perbandingan di sini bahwa sejak 2010 nilai manfaat BPIH itu sebenarnya berkontribusi 87%. Sementara BPIH-nya itu atau nilai manfaatnya hanya di bawah 15%. Memang kami pahami bahwa di tahun 2022 karena kenaikan BPIH yang signifikan akibat masyair dan sebagainya, sehingga nilai manfaatnya yang harus
didistribusikan itu sekitar hampir 60%. Sementara dari BP-nya itu hanya sebesar 40%. Kalau saja BPIH-nya masih di kisaran 60-an, anggaplah kita sebut 2019 ya, sekitar hampir 70 juta, mungkin kita masih sanggup Bapak, sekitar misalnya kalau angka nominalnya sekitar 35 jutaan. Tapi karena dia lompat langsung ke 98 juta, inilah yang menjadi titik krusial dan menjadi isu di masyarakat. Kenapa kemudian harus keluar angka yang direkomendasikan sebesar 70-30. Lanjut. Nah ini Bapak, ini adalah tabel yang cukup sangat penting yang perlu kita perhatikan. Kami izin menyampaikan pada saat waktu FGD tanpa slide ya Pak Ketua, sebelumnya di dua RDP sebelumnya kami menyampaikan bahwa sebenarnya 2024 itu sudah tidak sudah insolvent bahasanya. Tapi Pak Ketua menyampaikan kami belum memperhitungkan nilai manfaat tahun berjalan ya Pak ya. Nah itu betul Pak Ketua Ketua Panja bahwa memang yang kami sampaikan pada saat itu tanpa memperhitungkan nilai manfaat tahun berjalan. Karena asumsi kami, saya secara pribadi sebagai profesional di investasi, sebagai mantan fund manager Pak, kalau di reksadana itu kan setiap ada hasil investasi langsung 100% didistribusikan kepada investor kan Pak gitu. Nah kalau di sini kan ada pembagian antara yang jemaah yang tunggu dengan jemaah yang berangkat. Nah itu yang makanya kalau asumsi dasar baseline-nya yang kami sampaikan adalah bahwa pada 2024 bisa kemungkinan sudah terjadi insolvensi. Namun teman-teman dari tim kami menyampaikan bahwa yang kita jadikan sebagai referensi pada saat ini adalah dengan asumsi sekitar 60%-an yang harus dibiayai oleh nilai manfaat. Jadi kalau itu yang terjadi dengan asumsi bahwa jumlah pendaftar 2023 350.000, pembatalan 72.000 jemaah, kuota jemaah 221 dengan pengeluaran operasional ditempatkan semaksimal mungkin untuk sementara sebagai asumsi dasar yaitu 5%, dan pembagian virtual account yang tadi kami sampaikan kalau di dalam dunia investasi biasanya 100% dibagikan, tapi di sini angkanya dari 2023 sampai 2027 adalah 21%, 23%, 26%, dan 28% dan 31% di akhir 2027. Dengan BPIH 98,89 juta, asumsinya dengan data yang lama Bapak, karena saat ini kami dengar sudah ke 96 juta. Nanti kita kalau memang diperlukan kita akan melakukan simulasi kembali kira-kira di angkanya. Oh kami sudah membuat simulasinya Bapak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Acep mengenai BPIH jika sudah mencapai 96 juta atau BPIH-nya sebesar 85 juta. Seperti apa skenario ke depannya? Komposisi BP terhadap BPIH di sini adalah 40,50% berdasarkan tahun 2022 dan digunakan sampai 2027. Inilah yang terjadi. Jadi di tahun 2025 maka terjadi defisit akumulasi nilai manfaat yang tadinya 15 triliun di akhir 2022 itu harus diambil 10 triliun di 2023 dan sisanya di 2024, sehingga di 2025 otomatis akan terjadi insolvent atau ketidakcukupan dana untuk pemberangkatan haji pada tahun berjalan. Kalau kita lihat secara rasio solvabilitas menggunakan rasio nilai kecukupan dana, maka di 2025 ini akan kurang dari 100%. Lanjut. Nah ini adalah berdasarkan PP nomor 5 tahun 2018 pasal 20 bahwa BPKH wajib menyediakan keuangan haji yang setara dengan ketentuan 2 kali biaya penyelenggara ibadah haji pada setiap musim haji. Nah
Kalau kami lihat di sini berdasarkan LHP dari BPK di 2021 atas pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji tahun 2018 sampai dengan 2020, itu ada rekomendasi bahwa memang harus 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat ini pertanyaannya adalah itu dari mana? Nah, itu adalah dari setoran awal plus setoran lunas dengan nilai manfaat. Pertanyaannya adalah kedepannya itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian diproyeksikan. Kalau kemarin Pak Hasbi ya, kalau tidak salah menyampaikan bahwa tidak ada haji itu 2039, betul Bapak. Tapi di sini yang diasumsikan adalah penarikan dananya akan terjadi 2 kali dalam setahun di periode 2026-2027. Berdasarkan hal tersebutlah maka kemudian ini masih adanya kebijakan PIH dari sumber nilai manfaat yang dimana BPIH belum 100% di-cover oleh dana jemaah, maka perlu dibentuk likuiditas wajib dari komponen nilai manfaat dengan antisipasi kebutuhan 2 kali nilai manfaat di 2026-2027. Selanjutnya, sebenarnya kalau kita bicara rasionalisasinya Pak, yang ideal itu sebenarnya mereka self financing ya Bapak. Jadi sosial media beberapa menyampaikan sebenarnya kalau 20 tahun 25 juta itu udah bisa mencapai hampir 100 juta. Itu betul Pak. Kalau menggunakan teori, kita menggunakan tabel kalau di kuliah tuh Pak, ada namanya future value factor. Kami sudah hitung juga, memang betul Pak, itu tidak salah. Cuman masalahnya adalah di kita saat ini masih dibiayai oleh nilai manfaat yang relatif porsinya kecil. Kalau kedepannya cita-cita kita sudah bisa self financing, artinya dari setoran awal plus setoran akhir plus dengan saldo VA yang dihasilkan dari nilai manfaat, harusnya mereka bisa berangkat dengan uangnya sendiri dan dari hasil kembang biak uangnya sendiri. Itu setuju Bapak. Namun ini balik lagi bahwa selama ini kebijakannya masih menggunakan sekitar 20-30% didistribusikan hasil investasinya sebagai virtual account, nilai manfaat sebagai virtual account. Namun kalau nanti ke depannya kita sudah mulai mendistribusikan 100%, insya Allah cita-cita bahwa calon jemaah haji berangkat hanya menggunakan setoran awal dan setoran lunas full itu bisa tercapai ke depannya. Lanjut, sebagai rangkuman dari kondisi yang saat ini sebelum kami serahkan ke Pak Acep, bahwa secara historis memang 2018, 19, dan 2022 jika menggunakan kuota 100%, nilai manfaat tahun berjalannya itu yang dialokasikan untuk menutup BPIH tidak cukup atau defisit. Kemudian tadi kami sudah sampaikan adanya shifting antara direct cost ke indirect cost yang sangat signifikan di 2007 sampai dengan 2019. Dan juga terjadi kenaikan rasio beban nilai manfaat sebesar 1.200% dari hanya 13% di tahun 2010 menjadi 60% di tahun 2022. Berdasarkan proyeksi keuangan 2027, maka potensi defisitnya dengan asumsi menggunakan rasio 60% subsidi tersebut jika dipertahankan sampai dengan di tahun-tahun berikutnya, maka ini akan ada potensi defisit nilai manfaat di tahun 2025. Inilah yang menjadi concern mengapa kami menyampaikan seperti hal yang seperti itu. Menimbang kebijakan sumber BPIH adalah juga dari nilai manfaat, maka perlu memasukkan komponen cadangan nilai